baik dan buruk ini kita harus pahami. Itu adalah ujian dari Allah. Bagaimana ketika mendapat kebaikan kita mengucapkan alhamdulillah, bersyukur kepada Allah, menjadi pahala yang akan menimbulkan nikmat. Begitupun ketika mendapat musibah kita mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, maka kita bersabar dan kita pun akan mendapat nikmat dari Allah. Alhamdulillahilladzi hadana lil imani wal islam wa khassana bi syariati sayyidina Muhammadin khairil anam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al mun'imul mannan wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'usu bi khairil adyan. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi sadatil a'yan. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahis samiil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa ammal insanu iza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amah fa yaqulu rabbi akraman wa amma iza mabtalahu fa qadara alaihi rizqahu fa yaqulu rabbi ahanan. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin rahimanallah, selaku khotib berkewajiban wasiat takwa kepada jamaah dan pribadi saya pribadi, yang mudah-mudahan dengan wasiat takwa ini kita betul-betul bisa meraih mutu takwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam konsep Al-Qur'an, hanya orang yang bertakwa itulah yang akan diberikan garansi atau jaminan kebahagiaan, baik kebahagiaan dunia maupun akhirat. Tergolong tiket masuk surga itu sendiri adalah takwa. Al-Jannah itu iddat lil muttaqin, surga itu hanya diperuntukkan bagi mereka yang bertakwa kepada Allah, yaitu mereka yang beriman, mereka yang melaksanakan keislaman dengan penuh ihsan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimanallah, saya akan membawakan tema baik dan buruk adalah ujian dari Allah. Karena ini sementara ini kita dengar dari jamaah, dari masyarakat, dari kawan ketika ngobrol, mereka rata-rata, bahkan kita mungkin yang hadir di sini, menganggap ujian itu ketika kita sulit, kita sakit, kita mengalami penderitaan, itu dianggap ujian. Padahal menurut Allah baik dan buruk adalah ujian, dan rata-rata manusia tidak mampu diuji dengan kebaikan. Contohnya Qorun, ketika Qorun miskin, itu ibadah bersama-sama dengan Nabi Musa, bahkan sampai hafal kitab Taurat. Tetapi ketika dia menjadi konglomerat yang hartanya sudah luar biasa, tidak bisa ibadah, tidak bisa mengeluarkan zakat, bahkan durhaka kepada Nabi Musa yang merupakan sepupunya sendiri padahal. Nah, ini yang perlu kita perhatikan, bahwa baik dan buruk ini kita harus pahami. Itu adalah ujian dari Allah. Bagaimana ketika mendapat kebaikan kita mengucapkan alhamdulillah, bersyukur kepada Allah, menjadi pahala yang akan menimbulkan nikmat. Begitupun ketika mendapat musibah kita mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, maka kita bersabar dan kita pun akan mendapat pahala yang menimbulkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Hal ini Allah sampaikan di dalam surat Al-Fajr ayat ke-15 dan 16. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa ammal insanu iza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman. Maka adapun manusia, apabila Tuhan mengujinya lalu memuliakannya dan memberikannya kesenangan, maka dia berkata, Tuhan telah memuliakanku. Di ayat ke-16-nya, wa amma iza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Dan jika Allah mengujinya dengan membatasi rezeki kepadanya, maka dia berkata, saya sedang dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah bilang kedua-duanya mabtalahu, ujian.
kebaikan ujian dan keburukan pun merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kita harus menyadari bahwa yang terpenting bagi kita bagaimana melaksanakan perintah dan perintah dari Allah, karena dengan kita melaksanakan perintah dari Allah kita akan diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala secara sebaik-baiknya. Karena ketika kita bekerja, kita berusaha, kita berbuat di atas perintah Allah, maka seiring dengan itu Allah memberikan pertolongannya kepada kita. Ketika ini Allah menyampaikan di dalam surat Asy-Syura ayat ke-61, "Falamma taro al-jam'ani qala ashabu Musa inna lamudrakun." Maka ketika kedua golongan itu saling melihat antara Fir'aun dan Musa yang dikejar, berkatalah pengikut-pengikut Nabi Musa, "Kita benar-benar akan tersusul." Tapi jawaban Nabi Musa di ayat 62-nya, "Qala kalla inna ma'iya rabbi sayahdin." Nabi Musa berkata, "Kalla, tidak akan tersusul. Inna ma'iya rabbi, sesungguhnya Tuhanku bersamaku, sayahdin, kalaupun aku tersusul dia akan memberikan petunjuk kepadaku." Makanya walaupun sehebat apapun Nabi Musa memiliki tongkat, Nabi Musa tidak pernah menggunakan tongkatnya tanpa perintah dari Allah. Berbeda dengan kita. Kalau kita memiliki tongkat yang hebat seperti Nabi Musa, dilempar akan berbentuk ular. Ketika memukul lautan, lautan bisa menjadi jalan. Mesti ketika sulit kita gunakan itu. Tapi Nabi Musa seiring dengan tidak ada perintah dari Allah, tidak pernah dilakukan dan tidak pernah digunakan tongkatnya, kecuali dibawa di tangan kanannya sebagai tongkat biasa. Coba ketika Nabi Musa mengadu dengan tukang sihirnya Fir'aun, Nabi Musa diperintahkan oleh tukang sihir, "Engkaukah yang akan melempar pertama atau akukah?" Kata Nabi Musa, "Silahkan Anda yang melempar terlebih dahulu." Akhirnya mereka melemparkan tongkat, melemparkan peci, melemparkan sepatu dan lain sebagainya menjadi ular. Ketika ular-ular sudah ada di samping Nabi Musa dan Nabi Harun, Allah menyuruh kepada Nabi Musa untuk melemparkan tongkatnya. Akhirnya seiring dengan tongkat itu dilempar, maka menjadi ular yang paling besar dan menelan ular-ularnya tukang sihir. Itulah yang paling utama kepada kita, bahwa kita berbuat boleh tetapi harus dengan perintah Allah. Karena seiring dengan Allah memerintahkan sesuatu kepada kita, seiring itu pertolongan Allah akan datang. Nah, banyaknya hari ini manusia itu berbuat sesuai keinginan, bukan sesuai perintah dari wahyu, bukan perintah dari Allah. Seperti saat ini kita tinggalkan rumah kita bersama-sama karena memang kita melaksanakan perintah Allah. Allah menyuruh agar kita itu berzikir, Allah menyuruh agar kita melaksanakan sholat Jumat, maka kita tinggalkan rumah kita, kita tinggalkan keluarga kita dalam rangka menjalankan perintah Allah yang mulia. Dan dengan itu pasti Allah akan memberikan kebaikan kepada kita dan tidak perlu diragukan. Bagaimana caranya Allah memberikan keberkahan kebaikan tidak perlu dipikirkan, karena itu adalah perintah Allah. Maka ketika Fir'aun itu ingin menghukum kepada tukang sihirnya, ketika dia beriman kepada Nabi Musa dan Harun sebelum diberi izin, mereka mau disalib, mereka mau dibunuh, dan kemudian mereka dikejar. Nabi Musa tidak melemparkan tongkatnya walaupun dikejar oleh Fir'aun, karena tidak ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan menurut kaumnya, "Inna lamudrakun." Musa, kita akan terkejar oleh Fir'aun. Lihat Fir'aun pasukannya begitu banyak, sudah terlihat oleh kita. Tapi Nabi Musa mengatakan, kita bersama Allah, kita akan diberikan petunjuk oleh Allah. Betul saja ketika betul-betul Nabi Musa itu terkejar oleh Fir'aun, langsung Allah menginstruksin, "Wa auhayna ila Musa anidrib bi asokal bahar panpalako pakana kullu firkin kataudil azim." Maka kami wahyukan kepada Nabi Musa agar memukul dengan tongkatnya kepada lautan. Panpalako, maka terbelah lautan itu, setiap kelautan, setiap belahan itu menjadi gunung yang tinggi, dan laut pun menjadi keras membeku seperti es, bisa digunakan untuk berjalan. Karena Allah menginstruksikan memukul, maka Nabi Musa memukulkan tongkatnya yang pendek, tetapi dengan dipukul seiring itu Allah menjadikan lautan itu menjadi jalan. Ini yang paling utama bagi kita. Mulai hari ini kita niatkan bahwa walaupun bagaimana, ketika Allah menyuruh barulah kita melaksanakan perintah. Karena seiring dengan perintah Allah, seiring itu itulah sesulit apapun Allah akan memberikan pertolongan kepada kita. Contohnya yang diberikan kepada ibunya Nabi Musa tetap di zaman Fir'aun ketika Musa masih bayi.
Wa ijibtala Ibrahim, kepada Nabi Ibrahim demikian, juga kepada Nabi Musa juga demikian. Wa auhayna ila ummi Musa an ardi'ih fa idza hibti alaihi falki fil yami wala tahopi wala tahjani inna radduhu ilaiki wa ja'iluhu minal mursalin. Dan kami ilhamkan kepada ibunya Nabi Musa, susuilah dia Musa ketika masih bayi dan baru dilahirkan, dan apabila engkau khawatir takut terhadapnya, terhadap tentara Fir'aun, maka hanyutkanlah dia ke sungai Nil. Kami berjanji akan mengembalikan Musa bayi itu ilaika kepadamu, ilaiki kepadamu, wajailuhu minal mursalin, dan kami jadikan Musa itu dari salah satu utusanku, kata Allah. Jadi ketika seiring dengan kelahiran Nabi Musa, seiring itu juga ada ketentuan, ada keputusan dari Fir'aun, ketika bayi laki-laki lahir maka harus dibunuh. Seiring waktu itu Nabi Musa dilahirkan dengan izin Allah. Akhirnya ibunya Nabi Musa ketakutan, dan ketika itu Allah memberikan wahyu kepadanya, kalau bisa kau susui silahkan kau susui, kalau tidak bisa dan tidak sanggup, takut dan khawatir diketahui oleh tentaranya Fir'aun Musa jadi dibunuh, maka silahkan kau lempar Nabi Musa bayi ke sungai Nil, tentunya dengan menggunakan kotak, bukan dilempar begitu saja. Seketika itulah Allah berjanji, inna radduhu ilaiki, aku akan mengembalikannya kepadamu, wajailuhu minal mursalin, dan aku akan jadikan Musa dari salah satu utusan. Ini perjanjian yang nihil menurut otak, Pak. Seorang bayi dilempar ke sungai yang begitu panjang dan luas, sedunia terpanjang dan terluas sungai Nil. Kemudian Allah berjanji ingin mengembalikannya. Bagaimana cara mengembalikan bayi? Tidak perlu dipikirkan. Yang penting Allah bilang lempar, lemparkan saja. Tentunya dengan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian alhamdulillah dilempar oleh ibunya Nabi Musa ke lautan, ke sungai Nil, ditemukan di ujung sana oleh istrinya Fir'aun, Asiyah. Kemudian dipegang dan ternyata dibuka kotak itu, isinya bayi yang begitu mungil dan ganteng, sehingga dia bilang kepada suaminya ketika Fir'aun mau membunuh, bahasa kitanya jangan dibunuh Pak, kita jadikan dia anak angkat, kita jadikan dia sebagai hiburan bagi kita. Akhirnya Fir'aun nurut kepada istrinya, itulah wanita, walaupun lemah selalu saja bisa memimpin di dalam kehidupan, maka mereka yang tidak memiliki istri yang baik, maka sulit untuk menjadi orang dan suami pimpinan yang baik. Karena itulah Allah caranya mengembalikan Nabi Musa itu dengan demikian. Ketika sampai di istana, akhirnya Nabi Musa harus menyusu karena dia bayi. Dipanggil wanita-wanita yang sedang menyusui, puluhan wanita di dalam tafsir. Akhirnya Nabi Musa, waharramna alaihil marodi amin qablu faqalat hal adullukum ala ahli baiti yaqulunahu lakum wahum lahu nasihun. Dan kami cegah Nabi Musa menyusu kepada perempuan-perempuan yang mau menyusuinya sebelum itu, maka berkatalah dia saudaranya Nabi Musa, maukah aku tunjukkan kepadamu seorang wanita yang mampu menyusuinya dan mampu menjaganya? Nah, ini permasalahan. Jadi ketika Allah mau mengembalikan, kita tidak perlu pikirkan, sudah. Ketika itu Nabi Musa harus menyusu, tidak bisa menyusu. Semua wanita-wanita yang mau menyusuinya diharamkan oleh Allah. Waharramna, kami haramkan, kami larang Nabi Musa menyusu kepada wanita-wanita lain. 1, 2, 3, puluhan wanita tidak mau. Akhirnya tentara Fir'aun bilang, siapa yang bisa memberi petunjuk kepada seorang wanita yang mampu menunjukkan menyusui anak kecil ini dan bisa merawatnya? Kakaknya Nabi Musa yang perempuan memberikan ide, Baginda, saya mampu menunjukkan seorang wanita yang mudah-mudahan bisa menyusui bayi ini, karena dia paham ini adik saya, dan pasti dia mau menyusu kepada ibunya, karena biasanya juga menyusu kepada ibunya. Akhirnya dia panggil ibunya ke rumahnya, Bu, bahwa Fir'aun ada Nabi Musa ada di istana Fir'aun, sekarang tidak mau menyusu kepada siapapun, silahkan ibu datang kepada Fir'aun, kepada istananya Fir'aun, dan susui Nabi Musa. Dia datang tergesa-gesa sampai hampir saja terbuka rahasia itu, tetapi Allah tutup hatinya. Ketika disusui langsung Nabi Musa dengan lahapnya menyusu kepada ibunya, karena Fir'aun nggak tahu bahwa itu ibunya. Ternyata setelah menyusui, ibunya Nabi Musa disuruh tinggal di istana dengan gaji yang cukup dan disuruh memelihara anaknya sendiri. Itulah cara Allah mengembalikan
Nabi Musa kepada ibunya karena Allah sudah berjanji akan mengembalikannya. Nah, inilah kita hari ini ketika Allah menyampaikan misalnya man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Siapa orang yang berbuat kebaikan, Allah akan membalas 10 kali lipat. Tidak perlu dipikirkan bagaimana Allah cara membalas 10 kali lipat. Yang terpenting mari kita laksanakan amal kebaikan, pasti dibalas dengan 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Faradadnahu ila ummihi kai taqarra ainuha wala tahzana walita'lama anna wa'dallahi haqqun walakinna aktsarahum la ya'lamun. Akhirnya Nabi Musa dikembalikan kepada ibunya supaya terhibur hatinya dan terhibur matanya, dan janganlah bersedih, dan supaya Nabi Musa ibunya tahu bahwa janjinya Allah itu adalah benar. Walakinna aktsarahum la yaqilun, tetapi banyak manusia la ya'lamun, tidak mengetahui bahwa janji Allah itu adalah benar. Dan Allah kalau berjanji innallaha la yukhliful mi'ad, Allah tidak pernah ingkar janji. Walaupun tidak masuk di akal, tetap saja akan diberikan kebaikan, karena Allah bilang hal jazaul ihsan illal ihsan di surat Ar-Rahman. Tidak ada kebaikan kecuali akan dibalas oleh Allah dengan kebaikan. Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Orang yang mengerjakan kebaikan akan dibalas dengan 10 balasan, 10 kali lipat sampai 700 bahkan lebih di Al-Baqarah. Oleh karenanya kita melalui khutbah ini sengaja saya menyampaikan ini, ketika kita diuji dengan kebaikan, mari kita kembalikan kebaikan dengan jalan bersyukur kepada Allah, menggunakan nikmat sesuai dengan perintah Allah sehingga kita dinilai sebagai orang yang bersyukur. Wala in kapartum inna adzabi lasadid. Kalau pandai bersyukur akan ditambah nikmat, kalau kita tidak bisa bersyukur maka kita akan dilaknat oleh Allah. Mudah-mudahan saya dan kita semua yang hadir di sini tergolong insan yang mampu melaksanakan syukur kepada Allah sehingga nikmat-nikmat kita selalu ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qauli hadza fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasholli wa sallim ala sayyidina Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa sallama tasliman katsira. Faya ibadallah ittaqullaha wa hafizu ala ta'at wa huduril jumu'ati wal jamaat. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wardallahumma ala arba'atil khulafa'ir rasyidin sayyidina Abi Bakri wa Umar wa Utsman wa Ali wa ala baqiyati sahabati ajmain wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aslih jami'a wulatil muslimin wansuril islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin wa a'li kalimataka ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana aftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridhaq wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asaq wa hasbunallahu wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir wa la haula wa la quwata illa billahil alil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah innallaha ya'muru bil adli wal ihsan
wa itaizil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal bagyi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Astaghfirullah li wa lakum.